Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video record tentang ringkasan dari materi definisi supply chain management, yaitu dari mata kuliah manajemen operasi. Pertama-tama perkenalkan diri saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM saya 19 104 1898, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah manajemen operasi, dosen Pak Adi Mursalin SMM. Baiklah, kita langsung saja kepada ringkasan. Judul materi yaitu definisi supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan SCM yang baik mengidentifikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Supply chain management sendiri definisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, ataupun pengiriman produk atau jasa pada konsumen. Agar proses rantai pasokan bisa berjalan dengan lancar, maka 3 komponen dalam manajemen rantai pasok juga harus berlangsung baik. 3 komponen manajemen rantai pemasok yang dimaksud yakni upstream supply chain management adalah proses di mana perusahaan mendapat pasokan dari luar perusahaan berupa bahan baku untuk melakukan produksi. Internal supply chain management adalah tahap selanjutnya di mana bahan baku yang telah diterima lalu diproduksi menjadi bahan jadi. Ada downstream supply chain management merupakan proses pendistribusian produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. Adapun fungsi supply chain management dalam sebuah perusahaan, manajemen rantai pasok memiliki fungsi dan peran yang sangat penting yang berhubungan dengan mengoperasikan sebuah perusahaan. Fungsi manajemen rantai pemasok yang pertama yakni fungsi fisik yang berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Fungsi manajemen rantai pasok ini berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian, bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Manajemen rantai pemasok juga berfungsi sebagai mediasi pasar di mana menghubungkan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan produk. Proses tahapan-tahapannya antara lain, yang pertama ada consumer. Tahap pertama yang mulai manajemen rantai pemasok berasal dari konsumen atau consumer. Pada tahap ini, consumer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen terhadap chain supply management. Yang kedua ada planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi yang diminta. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga ada purchasing. Dalam manajemen rantai pemasok ada pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh departemen pembelian setiap penerima rencana produksi yang dilakukan departemen perencanaan. Pada tahap ini, departemen pembelian akan menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung. Yang keempat, ada inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Yang kelima, ada produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang diolah oleh konsumer. Yang keenam yaitu pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pemasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirim kepada konsumer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke konsumer dengan sempurna. Adapun tujuan pemanfaatan client supply management dalam bisnis, agar proses produksi hingga distribusi bisa berjalan dengan lancar. Pemanfaatan manajemen rantai pemasok menjadi salah satu syarat yang harus dijalankan oleh perbisnis. Pemanfaatan manajemen rantai pemasok dalam bisnis memiliki beberapa tujuan.
Nah, sekian dari ringkasan video record saya tentang definisi supply management dari mata kuliah manajemen operasi. Atas kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih.